Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan sore. Untuk pelajaran teknik otomotif atau khususnya teknologi dasar otomotif. Kali ini pada pelajaran saya yang kemarin yang di classroom pernah ada sebuah pertanyaan tentang mesin patak. Berikut ini adalah penjelasannya bagaimanakah cara kerja mesin patak. Perlu diketahui sendiri cara kerja mesin patak itu ada 4 langkah. Yang pertama langkah hisap, lalu langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Pada dasarnya semua mesin patak sama ya. Semua mesin patak baik itu mobil, diesel, dan sepeda motor sama. Yang membedakan hanyalah konstruksi dari mesin tersebut. Semisal kalau di motor ini sini ada mesin yang sudah dibelah. Ini mesin punya Honda Grand atau C series atau milik Supra ini sepertinya. Supra yang lama, Supra X biasa yang 100 cc. Dan bedanya kalau yang di mobil itu cuman beda jumlah pistonnya dan tentu saja cuma kapasitasnya dan konstruksi, dan beberapa konstruksi yang membedakannya. Seperti pendinginnya kalau di mobil kan masih sudah menggunakan radiator, sedangkan kebanyakan motor-motor konvensional yang beredar di Indonesia itu dia masih menggunakan sistem pendingin udara atau sirip. Nah, seperti ini. Berikut akan saya jelaskan sedikit tentang langkah dari mesin empatak. Yang pertama seperti ini. Ini kebetulan magnetnya hilang ya, dan mesin ini sudah nggak kepakai lagi, jadi bisa digunakan seperti ini. Tapi kalau di motor yang benar-benar hidup jangan sekali-sekali gunakan langkah ini, karena langkah ini adalah langkah yang salah. Dan kebetulan mesin ini sudah nggak komplit lagi dan hanya sebagai media belajar, media praktek. Seperti ini. Perlu diketahui bahwa mesin empatak itu langkahnya tadi ada 4 ya. Hisap, kompresi, usaha, dan buang. Langkah tersebut tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan. Yang pertama hisap, kompresi, lalu usaha, lalu buang. Saya akan praktekkan langkah yang pertama, langkah hisap. Jadi langkah hisap seperti ini. Pada mulanya si piston itu sendiri berada di TMA atau titik mati atas. Apa itu TMA? Jadi seperti ini. Si mesin motor atau mesin patak itu sebenarnya dia kan bunyinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, pistonnya. Biar enak. Nah, seperti ini. Ini kelihatan ya, pistonnya dia maju ke depan. Atau ini bagaimanapun konstruksi mesinnya, jika piston berada di posisi seperti ini atau posisi paling atas, ini sendiri kalau ini saja, ini namanya bureng. Biasa orang-orang menyebutnya bureng.
Kalau ruangan bagian dalam ini disebut dengan ruang bakar, sedangkan ini bagian yang mengkilap ini, yang di dalamnya ini, sebenarnya ini kan ini bisa dibongkar pasang. Ini kelihatan kan di garis ini ada seperti pisah ya bahannya antara yang ini besi sirip-siripnya ini, aluminium ini dengan yang tengah ini. Itu yang tengah ini yang kelihatan ada batasnya ini, itu disebut dengan liner atau liner. Jalurnya si piston ini disebut dengan liner. Oke. Seperti ini langkah yang pertama ya. Ini adalah langkah hisap. Jadi bagiannya ada dua ya. Ketika posisi piston mentok di bagian atas ini saat putaran mesin, itu disebut dengan piston berada di posisi TMA atau titik mati atas. Sedangkan ketika piston berada di bagian paling bawah seperti ini, itu disebut dengan TMB atau titik mati bawah. Titik mati bawah. Walaupun konstruksi mesinnya dia tidur ataupun berdiri, bukan berarti nanti kalau di sini berarti dia titik mati belakang dan ini titik mati depan ya. Yang kalau posisi pistonnya itu berada di posisi paling depan, bukan berarti dia itu berada di posisi TMA terus itu harusnya TMA. Kalau ini bukan titik mati bawah ya. Ini titik mati bukan titik mati belakang. Ini adalah posisi piston pada saat di titik mati bawah, dan ini posisi piston pada saat berada di titik mati atas. Jadi beginilah kerjanya langkah kerja mesin patak. Yang pertama itu hisap. Posisi piston bergerak dari TMA menuju ke TMB seperti ini, sehingga dia menghisap udara bahan bakar ke dalam ruang bakar melalui melalui ini melalui kepala silinder yang di dalamnya ada mekanisme katup. Katupnya ada dua, yaitu katup hisap dan katup buang. Katup hisap itu yang berasal dari karburator ataupun injektor, sedangkan katup buang itu yang menuju ke knalpot. Ini menuju ke knalpot, sedangkan yang ini dari manifold, atau biasanya orang menyebutnya leher banyak atau gulu banyak, yang menuju ke arah karburator kalau khusus di mesin motor ini karena belum menggunakan mesin injeksi. Ini adalah mekanisme katup hisap. Sedangkan yang sebelah ini, yang sini hisap, yang sini buang. Jadi ketika ini tadi menghisap dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, dia menghisap. Berbarengan dengan itu, bersamaan dengan itu, klep hisapnya, hisap yang ini ya, hisap, berarti yang ini, yang hisap ini membuka. Dia memasukkan udara ke dalam lewat sini, lewat ini, lubang ini, melalui karburator, dicampur udara dan bahan bakar, pertalite atau pertamax, itu tergantung pemakainya, masuk ke dalam ruang bakar ini. Lewat mana? Lewat sini, dihisap. Bayangkan cara kerjanya sama seperti suntian menghisap. Nah, itu yang langkah hisap. Lalu langkah yang kedua itu langkah kompresi. Ketika langkah kompresi, berarti ini ya, yang tadi langkah hisap itu yang membuka hanya klep hisap, klep buang menutup. Pada saat langkah hisap, klep hisap membuka, klep buang menutup. Seperti itu. Itu yang langkah hisap. Untuk langkah kompresi, piston bergerak dari TMB seperti ini. Bentar. Bergerak. Nah, seperti ini dia bergerak maju ke depan. Bentar. Nah, seperti ini.